Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasih Tuhan? Saya harap baik-baik saja. Tema khotbah yang akan kita dengarkan pada saat ini adalah hidup yang berbagi. Ada satu ilustrasi yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam khotbah ini. Demikian. Di suatu hutan hiduplah seekor belalang yang hobi bernyanyi. Setiap hari ia pasti bernyanyi, bahkan kalau bisa setiap saat ia bernyanyi. Pada suatu ketika ada semut yang menghampiri belalang ini. Semut ini menegur belalang ini dan menyatakan bahwa belalang harus mulai mencari makanan dan membuat sarang, karena musim kemarau akan segera tiba. Tapi belalang ini tidak menghiraukan perkataan semut. Ia masih sibuk bernyanyi. Hingga semut ini kesal dan pergi berlalu meninggalkan belalang ini. Kemudian tibalah musim kemarau. Semua binatang sudah tinggal di dalam sarang, dan mereka menikmati makanan yang sudah mereka kumpulkan. Apa yang terjadi dengan belalang? Belalang ini bahkan belum sempat mengumpulkan makanan dan membuat sarang. Belalang ini akhirnya kebingungan. Dia putus asa. Dia tidak tahu dia bisa hidup atau tidak sepanjang musim kemarau yang terjadi. Kemudian dia ingat bahwa semut pernah menghampirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sarang semut dan meminta bantuan semut. Ia berharap semut itu mau membantunya. Belalang ini beruntung, saudara, karena semut bersedia untuk memberikan makanan kepada belalang ini. Setidaknya sampai belalang bisa mengumpulkan makanannya sendiri. Terkadang dalam kehidupan kita seringkali putus asa. Apalagi dalam keadaan seperti yang belalang alami. Pada kondisi itu, kita kemudian ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa.
Tuhan yang selalu bersedia untuk menolong kita dan melepaskan kita dari setiap permasalahan yang kita alami. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa terus berharap pada Tuhan adalah hal yang wajib dan harus kita lakukan. Selain itu, berbagi dengan orang lain juga harus kita lakukan, seperti yang semut sudah lakukan kepada belalang. Berbagi bukan hanya berbicara soal materi, tetapi juga bagaimana kita bisa mengajak orang untuk terus berharap kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Ia menuliskan surat Wahyu yang ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Konteks pada saat itu, mereka penuh dengan penderitaan dan ketidaknyamanan, karena mereka berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Selain itu, mereka juga mendapat gangguan dari jemaat-jemaat Yahudi yang menghambat kehidupan iman mereka. Bukan hanya itu, saudara. Pada saat itu juga muncul ajaran-ajaran bidat yang semakin meresahkan mereka. Dalam keadaan seperti inilah mereka mengharapkan ada pertolongan. Pertolongan yang akan membebaskan mereka dari setiap penderitaan dan keadaan yang tidak nyaman yang mereka alami. Dalam perikop ini terdapat 4 kali pengulangan kata baru. Hal ini menegaskan bahwa yang baru itu akan segera datang. Untuk lebih memahami perikop ini, ada satu ilustrasi lagi yang akan kita dengarkan. Demikian. Di sebuah kota, tinggallah satu keluarga yang harmonis dan dermawan. Keluarga ini bersedia untuk membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Pada suatu ketika, ada orang yang mencoba menipu mereka. Orang ini meminta bantuan kepada keluarga dermawan tadi untuk mengajukan hutang di suatu bank. Tanpa curiga, keluarga ini bersedia menolong orang ini. Dan sertifikat rumah dari keluarga yang dermawan ini menjadi jaminannya. Beberapa waktu yang akan datang, keluarga ini mendapatkan surat dari bank yang menyatakan bahwa ternyata selama beberapa tahun ini tidak ada cicilan yang dibayarkan oleh orang tadi. Hal ini membuat keluarga tadi merasa putus asa dan bingung apa yang harus mereka lakukan, karena mereka tidak memakai sepeser pun dari hutang yang mereka ajukan. Mereka kemudian terus berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Mereka berharap Tuhan akan melepaskan mereka dari permasalahan ini. Sambil mereka juga mencari jalan keluar lewat telepon saudara, telepon teman-teman, telepon siapa saja yang bisa mereka hubungi, yang siapa tahu bisa membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian mereka didatangi oleh debt collector hampir setiap hari. Hal ini semakin membuat mental keluarga ini down. Mereka bingung, semakin putus asa. Dan saudara, pada 3 hari sebelum pelunasan hutang, mereka diberikan surat bahwa kalau dalam waktu 3 hari sebelum jatuh tempo pelunasan hutang tersebut belum dilunasi, maka rumah keluarga tadi akan dilelang oleh bank. Hal ini sangat membuat mereka putus asa. Kemudian yang mengejutkan saudara, tepat 3 hari sebelum jatuh tempo pelunasan hutang,
mereka mendapatkan telepon dari seorang pengacara. Pengacara ini menyampaikan kalau dia bersedia untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh keluarga ini. Keluarga ini kemudian bersyukur kepada Tuhan atas semua pertolongan yang Tuhan berikan. Dan keluarga ini kemudian tidak jadi dilelang rumahnya. Dan mereka masuk ke dalam kehidupan mereka yang baru. Karena pertolongan Tuhan yang selalu ia berikan kepada anak-anaknya inilah yang membuat Yohanes menulis surat Wahyu kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Ia ingin memberikan harapan kepada mereka bahwa Tuhan akan segera datang untuk menolong mereka dan melepaskan mereka dari setiap penderitaan yang mereka alami. Ketika kita berharap kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti menolong kita. Kisah keluarga yang dermawan tadi adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita juga belajar bahwa berbagi adalah hal yang harus kita lakukan. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Hal ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 44, Lukas 6 ayat 27 dan 35. Kita berbagi kepada orang lain bukan karena perlakuan mereka yang baik kepada kita. Kita berbagi dengan orang lain ya karena memang orang lain itu membutuhkan. Saya tahu bahwa hal ini memang tidak mudah. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap upaya kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk melakukan semuanya ini. Kita bisa berbagi dengan orang lain dengan apa saja yang kita punya. Bahkan kita juga bisa berbagi harapan kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari khotbah pada hari ini kita belajar bahwa ada 2 B yang penting yang diajarkan di dalam khotbah kita pada hari ini. B yang pertama adalah berharap kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita dengarkan di awal, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti selalu menolong kita. Kemudian B yang kedua, berbagi dengan orang lain. Berbagi apa saja, bukan hanya materi. Saling mendukung, berbagi harapan, bukan melulu tentang materi. Perikop ini memberikan harapan kepada kita bahwa akan ada penghapusan air mata, penghapusan maut, penghapusan perkabungan, rata tangis, duka cita di langit baru dan bumi baru. Asalkan kita tetap berpegang teguh kepada Allah dan tidak meninggalkan Allah. Dalam pandemi COVID-19 seperti yang kita alami pada saat ini, marilah kita terus berharap kepada Tuhan dan terus mendukung satu sama lain. Bukan hanya itu saudara, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan dan mengajak orang lain untuk menerapkan protokol kesehatan juga. Sehingga bukan hanya berharap, tapi kita juga berusaha. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk pandemi COVID-19 ini, bukanlah akhir dari segalanya. Masalah ini diizinkan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita untuk memperbarui kehidupan kita. Baik kehidupan kita secara jasmani, rohani, gaya hidup kita, bahkan juga iman kita. Oleh karena itu saudara, kita harus selalu melaksanakan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan melibatkan Tuhan di dalam setiap upaya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Harus mengasihi Allah dan sesama
Ini juga kan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bahkan Tuhan juga mengajarkan untuk mengasihi musuh kita. Jika hal ini kita terus lakukan, maka kita akan selalu rindu untuk berbagi dengan orang lain. Dan kita akan menciptakan hidup yang berbagi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.